Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkan. Itulah tujuan misi Yesus Kristus. Dan siapapun yang mengikuti dia harus mengikuti misi Yesus ini. Yang kedua, rasa perasaan tidak nyaman atau dalam bahasa psikologi tidak oke, bawalah itu pada Tuhan. Ketika kedua murid itu marah, jengkel karena apa yang dipersiapkan untuk perjalanan Yesus itu tidak diterima oleh orang-orang Samaria, mereka tidak bertindak sendiri, tetapi datang kepada Yesus. Bolehkah kami menurunkan api dari langit? Konsultasi dengan sang guru. Kalau perasaan tidak senang, tidak suka, tidak oke, konsultasikan pada Tuhan. Bawalah itu pada Tuhan. Tuhan yang kita imani sebagai Tuhan yang membawa keselamatan bukan kebinasaan. Dan pasti Tuhan akan memberikan sinyal-sinyal yang baik bagi kita, petunjuk yang baik yang perlu kita lakukan. Maka mari kita datang kepadanya dan bersyukur serta memohon untuk kehidupan. Banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Adakah marah, jengkel, dengki terhadap sesama pada pagi hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dan terlebih mohon penerangan Roh Kudus, agar kita boleh menjadi orang-orang yang menjadi perpanjangan Tuhan di dalam kehidupan kita, membawa pengampunan atas segala kesalahan yang dibuat oleh seseorang dan membawa hati yang damai dalam hidup kita. Kita sesali segala dosa dan kesalahan kita, mohon ampun agar layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau berlaku adil dan cermat kepada setiap langkah hidup kami. Maka kami mohon bukalah hati kami, agar hidup kami senantiasa berdada dalam jalan-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah, Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistia, Tirus dan Ethiopia, kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya.
Allah beserta kita. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari-nari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Allah beserta kita. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita merasa jengkel? Atau pagi ini jangan-jangan ada kejengkelan dan dari hati kita, kemarahan, tidak terima bila orang lain diperlakukan, didiskriminasi, ditolak. Orang itu adalah orang yang kita sayangi misalnya, tidak dianggap misalnya. Saudara-saudari yang terkasih, para murid Yesus, Yakobus dan Yohanes dalam Injil hari ini pernah mengalami marah. Dan dalam bahasa Jawa biasanya sambro bledak gitu. Ada ungkapan seperti itu. Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Sambro bledak, kurang ajar. Dan Yesus segera menegur mereka, mengingatkan tujuan Yesus datang, dan mereka adalah murid-muridnya. Sebagai murid harusnya mengikuti jalan gurunya. Yesus datang bukan untuk membinasakan tetapi untuk menyelamatkan. Maka murid itu ya ikut gurunya, jangan jalan sendiri, jangan semaunya sendiri. Ikut ajarannya, ikut perjuangannya, ikut tindakannya, mencontoh tindakannya. Itulah murid yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini mengingatkan saya, ada kalanya bahwa saya marah, tidak suka. Bisa juga merencanakan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan bagi orang lain yang tidak disukai. Jika kondisi seperti itu terjadi, maka kita diingatkan. Paling tidak dalam bacaan sabda Tuhan Injil hari ini, saya diingatkan pada dua hal. Yang pertama, ingat akan tugas perutusanmu di dunia ini. Ingat akan mimpi Allah bagimu sehingga Allah melahirkan kamu di dunia ini. Sebenarnya apa mimpi Allah, mimpi Tuhan bagi kita masing-masing? Jangan ikuti hawa nafsu, rasa perasaan melulu, suka tidak suka. Jangan ikuti mutan, suka tidak suka pada orang saja.
Tetapi ingatlah akan tujuan kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan di dunia ini untuk suatu tugas perutusan mulia. Ingatlah itu dan kendalikan perasaan-perasaan suka tidak suka pada orang itu dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Yesus mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkan. Itulah tujuan misi Yesus Kristus. Dan siapapun yang mengikuti dia harus mengikuti misi Yesus ini. Yang kedua, rasa-perasaan tidak nyaman atau dalam bahasa psikologi tidak oke, bawalah itu pada Tuhan. Ketika kedua murid itu marah, jengkel, karena apa yang dipersiapkan untuk perjalanan Yesus itu tidak diterima oleh orang-orang Samaria, mereka tidak bertindak sendiri, tetapi datang kepada Yesus. Bolehkah kami menurunkan api dari langit? Konsultasi dengan sang guru. Kalau rasa perasaan tidak senang, tidak suka, tidak oke, konsultasikan pada Tuhan. Bawalah itu pada Tuhan. Tuhan yang kita imani sebagai Tuhan yang membawa keselamatan bukan kebinasaan. Dan pasti Tuhan akan memberikan sinyal-sinyal yang baik bagi kita, petunjuk yang baik yang perlu kita lakukan. Maka mari kita datang kepadanya dan bersyukur serta memohon penerangan akal budi untuk kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau tidak pernah melupakan kami dalam segala situasi hidup kami. Semoga sabda dan sakramenmu yang kami terima senantiasa menyemangati kami untuk meneruskan hidup yang Kau anugerahkan sampai kami memasuki hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.